teman-teman semuanya. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo para pecinta pakaian pre-love dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan video saya. Selamat berjumpa kembali. Ini adalah video kedua yang saya buat di akun YouTube. Jadi hari ini sesuai dengan judul dari video saya ini, saya akan membahas modal awal ketika kita ingin menjalankan bisnis thrift. Penasaran nggak berapa modalnya jika kita ingin beli bal untuk dijual kembali? Kita bahas sama-sama yuk. Jadi di video saya ini, saya akan menceritakan bagaimana awal saya memulai bisnis pre-love dengan mengambil satu bal utuh untuk dijual kembali. Jadi modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis thrift itu tergantung teman-teman mau ambil bal apa, karena setiap bal itu beda-beda. Kebetulan kemarin saya nggak ngambil bal mix, tapi saya ngambil bal ada dua bal blues yang mix dengan kemeja dan bal celana. Awalnya sih saya maunya celana kulot kantoran, tapi ternyata isinya celana kantoran aja yang lebih banyak. Jadi berbicara tentang modal awal saya menjalankan bisnis pre-love ini, saya memulai bisnis pre-love ini tidak sendiri. Saya joinan bersama dua orang teman saya. Jadi kami mengumpulkan masing-masing itu 5 juta per orang. Jadi terkumpul 15 juta. Tapi kalau teman-teman mau memulai bisnis ini tanpa kerjasama dengan orang lain, bisa saja. Yang penting teman-teman memiliki modal minimal 5 juta. Saran saya modalnya minimal 5 juta. Kenapa? Karena bal itu dimulai dari harga 3,8. Ya, 3,8 teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mulai bisnis thrift, sebaiknya harus memulai dengan bal yang kira-kira peminatnya banyak, tapi tidak murahan juga, standar lah. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih ambil bal murah, itu nanti konsepnya ketika orang lain atau customer teman-teman melihat jualan teman-teman, bisa saja kesannya pertama bal murahan atau aduh barangnya nggak bagus, kan kita nggak tahu isi dalam bal itu bagaimana. Nah, saran saya mulailah dari bal yang dijamin isinya itu bagus. Jadi kalau saya kemarin bersama teman-teman saya memulai dengan mengambil bal blus kemeja, itu satu bal, jadi dia mix blus kemeja katun dan celana kantoran. Itu bal kami yang pertama kali. Jadi sejauh saya memulai bisnis ini, bal yang paling laris itu adalah bal blues mix kemeja. Jadi customer saya di sini itu banyakan mencari ada blues, ada kemeja, ada hem. Nah, itu yang pertanyaan yang sering saya dapat ketika saya jualan di toko dan saya jualan online. Jadi kesimpulan saya, orang-orang ini senang dengan pre-love blues serta kemeja. Kalau ada yang tanya berapa sih harga bal blues kemeja dan celana kantoran yang kemarin kami ambil, jadi bal blues kemeja yang kemarin kami ambil itu harganya sekitar 8,5 juta. 8,5 juta dan ongkirnya 300.000. Jadi bisa dikatakan 8,8 juta satu bal blus kemeja, itu isinya 500 pieces. Coba teman-teman hitung. 8,8 dibagi 500 lah, 500 pieces.
Ini sebenarnya 500 lebih ya, tapi karena ada yang reject, barang reject setelah disortir, ada barang reject itu tidak dimasuk dalam penjualan. Tapi tidak banyak, cuman beberapa aja. Paling kena lunturan sedikit atau ada yang robek sedikit, tidak banyak kok. Jadi harganya itu 8,8, isinya 500 pieces. Coba teman-teman bagikan dan berapa teman-teman dapat modal untuk satu pieces blus atau kemeja, dan teman-teman bisa jual dengan harga berapa. Kalau untuk celana kantoran ini balnya lumayan lebih murah. Jadi bal kantoran ini harganya 4,5 ditambah ongkir berarti 4,8. Isinya 300-an pieces. Untuk bal blus dan kemeja serta celana kantoran kemarin kami buka harga di 100 per 3 pieces. Jadi kalau orang beli 100 per 3 pieces, 35.000 per pieces, atau ambil 3 bayar 100.000 aja. Jadi teman-teman bisa hitung berapa keuntungan satu pieces dari barang pre-love untuk kemeja dan blus. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan berapa keuntungan yang teman-teman peroleh untuk satu bal itu. Jadi kalau mau berbicara modal awal yang dibutuhkan untuk berbisnis pre-love, pertama teman-teman harus berani. Jangan takut gagal dulu, mulai aja dulu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau joinan sama orang lain, minimal teman-teman punya modal 5 juta, teman-teman ambil bal yang tidak murahan, tidak ketinggian, tapi tengah, tapi balnya bagus. Dan kedua, kalau misalnya teman-teman memang punya modal yang banyak, minimal teman-teman punya modal 8 jutaan. Kenapa? Karena saya akan menyarankan bal pertama yang bagus teman-teman ambil adalah bal blus kemeja. Karena itu banyak sekali peminatnya, banyak sekali. Jangan tergiur ambil hoodie dulu atau ambil dress vintage dulu. Nggak usah teman-teman yang kemahalan dulu. Karena saran saya dalam menjalankan bisnis pre-love itu, kalau teman-teman baru mau cari pelanggan, teman-teman kasih harga yang standar dulu. Jadi kasih harga standar dulu. Jadi nanti customer teman-teman datang itu mereka mindset awalnya pre-love-nya murah. Padahal kita sebenarnya mau nyari orang tahu dulu kita ini ada. Jadi bagaimana teman-teman mendatangkan orang lain ke toko teman-teman dengan memberikan harga yang lumayan miring dari harga pasaran. Jadi itu saran saya. Nah, tadi kan saya cerita kalau modal saya menjalankan bisnis ini itu joinan bersama teman-teman saya. Kami masing-masing mengumpulkan 5 juta per orang, jadi terkumpul 15 juta. Kami ambil 2 bal, yaitu bal blus dan kemeja dengan celana kantoran. 8,8 ditambah 4,8. Sisanya teman-teman kami gunakan untuk membeli beberapa perlengkapan yang bisa kami gunakan dalam berjualan, seperti hanger, gantungan, ring light, terus plastik untuk membungkus, dan masih banyak lagi modal yang dibutuhkan untuk jalannya usaha pre-love ini. Jadi jangan hanya memikirkan balnya saja, tapi pikirkan juga komponen pendukung pada saat teman-teman jualan. Jadi seperti itu gambaran modal awal saya dan teman-teman saya menjalankan bisnis pre-love. Nah, selanjutnya kami juga memberanikan diri untuk menyewa satu ruko sebagai toko tempat berjualan pre-love. Jadi di sini saya dan teman-teman saya menyewa satu ruko, di mana ruko ini kami gunakan untuk berjualan. Jadi kami desain seperti toko pada umumnya. Menurut
para customer saya sebelum mereka berbelanja di toko saya, awalnya mereka pikir harga dari barang-barang di toko saya ini mahal, karena saya memang tidak pajang berapa harga per itemnya. Makanya teman-teman customer saya masih mengira kalau barang-barang di toko itu mahal. Padahal barang-barang di toko kami itu lumayan murah, teman-teman. Setelah mereka tahu harganya segitu, mereka mengatakan, oh murah banget. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman memang modalnya kecil, teman-teman cukup ambil bal aja satu, kemudian teman-teman berjualan dari rumah saja. Jadi jualannya dari rumah saja, jangan dulu pikirkan mau bikin toko, tapi pikirkan aja bagaimana teman-teman mendapatkan pelanggan. Karena kalau teman-teman sudah mendapatkan pelanggan dimanapun toko kalian, itu tetap bakalan dicari sama pelanggan-pelanggan teman-teman. Jadi jualannya via online, live, atau sekedar posting-posting aja itu lumayan laris loh. Jualan, manfaatkan marketplace yang ada seperti Shopee, TikTok. Soalnya kami juga jualan di situ. Jadi kalau teman-teman berminat untuk menjalankan bisnis thrift, seperti yang saya katakan tadi, minimal punya modal 5 juta atau kalau tidak 8 juta untuk ambil bal yang betul-betul lumayan bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya modal banyak, teman-teman bisa joinan sama teman yang lain karena balik modalnya itu cepat, teman-teman. Jadi untuk 2 bal kemarin itu kami balik modalnya itu 1 bulan aja. Paling lama 1 bulan modalnya sudah balik. Bahkan kemarin waktu kami ambil bal baju kaos itu 3 hari saja modalnya sudah balik. Bayangkan teman-teman, 3 hari saja modalnya sudah balik. Terus saran dari saya, kalau misalnya teman-teman mau buka bal itu, bukalah di tanggal-tanggal orang-orang pada gajian, akhir bulan ataukah awal bulan, karena pasti pembelinya banyak karena lagi berduit nih. Iya, jadi kalau teman-teman mau buka bal atau mau mulai jualan, bagusnya di akhir bulan atau di awal bulan, karena teman-teman akan mendapatkan orang-orang yang lagi betul-betul lagi mau belanja karena lagi berduit habis gajian kan. Nah gitu, jadi di toko itu juga sama. Di toko kami ini ramenya tuh di akhir bulan atau awal bulan, itu orang-orang pada mau belanja apa ya. Jadi betul-betul sedia, memang ada memiliki anggaran tersendiri untuk belanja di toko. So itu dulu sebagian gambaran buat teman-teman dalam menjalankan bisnis pre-love. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk menjalankan bisnis pre-love, boleh dan sangat recommended buat dijalankan buat kita, buat saya, buat teman-teman semua yang memiliki modal kecil tapi ingin modalnya cepat balik. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan mengenai menjalankan bisnis thrift, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Oke, sekian video saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.